Shalom, Bro and Sis yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sukacita. Renungan harian pembawa sukacita hari ini, Senin 13 Juni 2022. Diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42 dengan tema hukum cinta kasih. Ayat 38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Hukum Taurat ini berlaku untuk pengadilan. Pengadilan memberikan hukuman yang setimpal dengan tujuan supaya tidak terjadi balas dendam secara pribadi. Karena kecenderungan untuk balas dendam bisa dikatakan sebagai bagian dari kemanusiaan yang wajar. Kita tidak bisa menyangkal reaksi spontan dari dalam diri untuk membalas saat disakiti maupun diperlakukan tidak adil. Para ahli Taurat dan masih banyak orang yang menafsirkannya dan menggunakan sebagai alasan dasar balas dendam. Tanpa merasa bersalah, asalkan tidak berbuat lebih dulu, hanya membalas. Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Ayat yang sangat berkesan, ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Tuhan Yesus telah membuktikannya secara konkret kepada yang telah menganiaya, mencambuk, menombak, menelanjangi, dan menyalibkannya. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan pengampunan. Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi Tuhan Yesus memberikan lebih dari pengampunan, yaitu memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia yang berdosa. Selama bertahun-tahun saya hidup dengan pembenaran diri sendiri. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, tidak menyusahkan orang lain, tidak berbuat jahat dengan orang lain, mengasihi dan berbuat baik kepada yang mengasihi dan berbuat baik kepada saya. Saya cukup merasa aman dan nyaman dengan semua itu. Namun setelah saya
merenungkan firman Tuhan, saya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Allah. Saya pun mulai belajar dan meneladani Tuhan Yesus yang mengajarkan hukum cinta kasih, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu masih menjadi PR yang saya kerjakan terus-menerus, yang menjadi refleksi. Sudah sejauh manakah kita belajar dan mempraktekkan hukum cinta kasih yang diajarkan Tuhan Yesus? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, lembutkanlah hati kami ya Tuhan, dengan daya Roh Kudus-Mu, supaya kami saling mengampuni dan mengasihi seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam